Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul High Performance Thin Layer Chromatography atau disingkat dengan HPTLC, yang mana kami beranggotakan Ifra Ulfa, Rafna Azura, dan Sri Rahayu Sohardi. Tak lupa pula kami ucapkan kepada Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kromatografi. Baik, ini adalah outline presentasi kelompok kami. Yang pertama itu ada pendahuluan HPTLC, yang kedua itu contoh kasus, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang keempat itu daftar pustaka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ifra Ulfa. Kepada Ifra Ulfa, kami persilahkan. Baik, selanjutnya itu adanya pendahuluan. High Performance Thin Layer Chromatography atau HPLC yaitu suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC dan yang dikembangkan adalah fase diam dari instrumen sehingga dapat menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC dilihat dari hasil, efisiensi, waktu, dan biaya. Selanjutnya, prinsip dari HPLC yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang dipisahkan. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari HPTLC yaitu pemisahan sangat tinggi dan efisiensi, waktu analisis yang singkat, penggunaan fase gerak yang sedikit, fase diam sekali pakai, dan untuk kekurangannya, harganya lebih mahal dibandingkan TLC konvensional. Selanjutnya, berikut adalah perbedaan dari HPTLC dan TLC. Untuk parameter teknis, TLC itu masih manual, sedangkan HPTLC dia sudah menggunakan instrumen. Untuk efisiensinya, TLC rendah, sedangkan HPTLC tinggi. Untuk layer di TLC pada lab model, sedangkan HPTLC itu pre-coated. Rata-rata partikel untuk TLC 10-12 mikrometer, sedangkan untuk HPTLC itu 5-6 mikrometer. Untuk lapisan lempengnya, pada TLC dia menggunakan silika gel, alumina, sedangkan HPTLC itu silika gel normal, fase C8 dan C18. Untuk penotolan sampel, TLC masih manual dengan kapiler atau pipet, sedangkan HPTLC dia auto sampler. Untuk volume sampelnya, pada TLC itu 1-sampai mikroliter. Untuk HPTLC itu 0,1 sampai 0,5 mikroliter. Limit deteksi untuk TLC 1-5, sedangkan untuk HPTLC itu 100-500. Untuk pemisahannya pada TLC itu 20-200 menit, sedangkan untuk HPTLC itu 3-20 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Baik, terima kasih kepada Ifra Ulfa. Berikut merupakan contoh kasus yang kami ambil, yang dimana contoh kasusnya itu berjudul Effect Directed Analysis of Bioactive Compounds in Cannabis sativa by High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC. Cannabis sativa atau biasa disebut dengan ganja adalah tanaman psikotropika yang mengandung tetrahidrocannabinol dan cannabidiol yang dapat membuat pemakai mengalami euforia, di mana psikotropika itu suatu zat atau obat alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Gambar 2 merupakan struktur dari cannabidiol, sedangkan gambar 3 itu merupakan struktur dari tetrahidrocannabinol. Baik, tanaman ini memiliki tinggi mencapai 2 meter, berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda atau berumah dua.
Cannabis sativa hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Cannabis sativa digunakan pada penelitian ini dikarenakan telah meningkat pesat varietas non-psikoaktif yang berpotensi pada bidang farmasi dan nutraceutikal dari senyawa bioaktif yang terkandung pada tanaman tersebut. Baik, selanjutnya itu ada cara kerja, di mana yang pertama itu ada preparasi sampel. Sampel terdiri dari 10 jenis dari berbagai daerah, yaitu ada Bernabeu atau disingkat ID1, Karma, Carmagnola, Cina, Codimono, Fedora, Felina, Fibrate, Futura, dan Santica, yang masing-masing disingkat ID1 sampai ID10. Kemudian sampel dihaluskan dengan tube mil pada 7000 rpm selama 3 menit, diayak melalui saringan 5000 mikrometer, ditimbang masing-masing 500 mg, kemudian diekstraksi dengan 5 ml metanol dengan bantuan ultrasound selama 15 menit atau 0,1 gram per mililiter, kemudian disentrifugasi pada 2500 selama 5 menit, selanjutnya dikumpulkan supernatant ke dalam vial, dan disimpan pada lebih 4 derajat Celcius sampai dianalisis. Baik, selanjutnya ekstrak rami 0,1 gram per mili, di mana rami itu merupakan istilah umum yang digunakan untuk varietas tanaman ganja dan produk-produknya yang meliputi serat, minyak, dan biji. Di mana ekstrak rami 0,1 gram per mili ini diletakkan pada band 8 mm, kemudian diletakkan pada plat HPTLC silika gel 60, dilakukan dengan eluen etanol asetat banding toluen, yaitu 1:1 dengan ukuran chamber 10 x 10 cm atau 20 x 10 cm, dan jarak migrasi adalah 60 mm yang memakan waktu sekitar 15 menit. Dilakukan pada suhu ruangan yaitu 40 kurang lebih 5% dan 23 kurang lebih 3 derajat Celcius. Dikeringkan kromatogram selama 15 menit, kemudian dilakukan pengecekan pada 254 nanometer dengan penerangan cahaya putih atau visible dan 366 nanometer. Dioperasikan instrumen stasi dan data diolah dengan perangkat lunak Wind CATS versi 147/2018. Baik, selanjutnya itu ada DPPH Radical Scavenging Activity SI, yang dimana kromatogram tersebut dicelupkan ke dalam larutan DPPH metanol 0,04 mg per mililiter dengan kecepatan perendaman 3,5 cm per sekon dan waktu perendaman selama 5 sekon. Dikeringkan piring selama 90 detik dalam gelap pada suhu kamar. Kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 detik pada TLC plate heater. Kemudian didokumentasi di bawah penerangan cahaya putih dengan mode refleksi dan transmisi. Selanjutnya itu ada uji bioesai untuk aktivitas antimikroba melawan gram negatif bakteri Vibrio Fisher, di mana bakteri Fisher ini adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang banyak ditemukan secara global di lingkungan perairan laut, di mana kromatogram direndam dengan kecepatan perendaman 3,5 cm per sekon dan waktu pencelupan 2 detik ke dalam suspensi bakteri Aviseri yang telah disiapkan. Dilakukan peningkatan secara tiba-tiba untuk intensitas cahaya bakteri, dilaporkan pada kepadatan sel sekitar 1010 CFU per mili, kemudian ditempatkan bioautogram ke dalam kompartemen biolumize, ditutup dengan piring kaca agar bakteri tetap lembab, dilakukan selama periode 30 menit, diambil 10 gambar dengan waktu pencahayaan 60 detik dalam interval waktu 3 menit, dicatat setiap peningkatan bioluminescence sebagai pita terang, sedangkan setiap pengurangan bioluminesensi terdeteksi sebagai pita gelap. Baik, selanjutnya itu ada uji bioesai untuk aktivitas antimikroba melawan gram positif bakteri Bacillus subtilis
di mana bakteri Bacillus subtilis itu adalah bakteri gram positif yang ditemukan di dalam tanah dan saluran pencernaan ruminansia dan manusia. Di mana cara kerjanya itu kromatogram dicelupkan ke dalam suspensi B subtilis OD 600 nanometer 0,8 dengan kecepatan pencelupan 3,5 cm per sekon, waktu pencelupannya selama 5 detik. Ditempatkan pada posisi horizontal pada spacer blok teflon dalam kotak inkubasi lembab atau ID 22 x 1,5 cm selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Dilapisi dengan kertas sading yang dibasahi dengan H2O, kemudian diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 2 jam, dicelupkan ke dalam solusi MPT dengan buffer BPS 0,2%. Kecepatan pencelupannya itu 3,5 cm per detik, waktu perendamannya itu selama 2 detik. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit, dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya dilakukan dokumentasi di bawah iluminasi cahaya putih atau mode pemantulan. Baik, selanjutnya itu ada uji aktivitas inhibitor alfa dan beta glukosidase, di mana kromatogram disemprot piezoelektrik dengan 1 mili buffer natrium asetat dengan pH 7,5 dan kemudian 2 mili larutan enzim. Selanjutnya diinkubasi piring tersebut pada 30 derajat Celcius seperti yang sudah dijelaskan pada percobaan sebelumnya. Kemudian disemprotkan dengan alfa glukosidase pada piring dengan waktu inkubasi selama 15 menit. Sedangkan untuk piring yang disemprotkan dengan beta glukosidase diinkubasi selama 30 menit. Selanjutnya disemprotkan kepada 2 piring alfa glukosidase dan beta glukosidase, disemprotkan 0,75 mili larutan garam biru dengan cepat, kemudian diambil gambar di bawah penerangan cahaya putih atau mode refleksi dan transmisi. Baik, selanjutnya itu ada uji aktivitas inhibitor tirosinase, di mana kromatogram disemprotkan piezoelektrik dengan 2 mili larutan substrat L-dopa, dikeringkan selama 2 menit, disemprotkan 2 mili larutan enzim, kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 20 menit, diambil gambar dengan warna putih, iluminasi cahaya dengan mode refleksi dan transmisi. Baik, selanjutnya itu ada uji inhibitor ACHE, di mana ACHE liopilase dicampurkan dengan albumin serum sapi atau disingkat dengan BSA sebanyak 100 mg ke dalam tris larutan buffer HCl 0,05 m dengan pH 7,8 sebanyak 100 ml. Kemudian dicelupkan kromatogram dengan kecepatan perendaman 3,5 cm per sekon. Waktu perendamannya itu selama 5 detik ke dalam larutan enzim tersebut. Selanjutnya, diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 25 menit. Disiapkan 0,5 ml campuran substrat 1:2 yang baru, di mana alpha naptil asetat 3 mg per mililiter di dalam etanol. Selanjutnya disemprotkan reagen kromogenik atau fast blue bisalt 3 mg per mililiter dalam H2O. Kemudian disemprotkan sebelum pemanasan pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 menit. Dilakukan dokumentasi di bawah iluminasi cahaya putih atau refleksi dan mode transmisi. Baik, selanjutnya itu ada uji aktivitas estrogen, di mana ekstrak rami diekstraksi dengan petrol ether rasio 1:1, ditambahkan 800 mikroliter pelarut ke dalam 800 mikroliter sampel, ditambahkan 1000 mikroliter H2O campuran, kemudian diikuti dengan sentrifugasi pada 15.000 Xg selama 5 menit. Selanjutnya diaplikasikan 10 ekstrak rami dengan 10 mikroliter dengan luas plat 7x5 mm pada plat RP-HPT-LC RP18 WF25 254S
dilakukan dengan etanol asetat banding toluan dengan perbandingan 3:7 volume per volume dengan MP5-nya disesuaikan hingga 60 mm. Selanjutnya direndam kromatogram RPHPTLC dengan kecepatan perendaman 3 cm per second. Waktu perendamannya itu 3 detik dalam wadah hasil rekayasa genetika. Suspensi seragi 2,5 kali 10⁸ sel dalam media pertumbuhan 50 ml ditambahkan dengan 150 mikromolar tembaga sulfat selama 5 detik. Diinkubasi selama 3 jam pada suhu 30 derajat Celcius, dikeringkan dan dicelupkan ke dalam substrat beta-galaktosidase selama 5 detik atau MUG 500 mg per liter, MSO 2,5%, asam sitrat 6 gram per liter, disodium fosfat 10 gram per liter dengan pH 12. Diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 1 jam dan dikeringkan selama 2 menit. Baik, yang terakhir itu ada HPTLC, HESI, dan HRMS, di mana kromatogram HPTLC digabungkan melalui antarmuka plate express dengan spektrometer massa quadrupoleobitrap, hybrid key exactive plus, dilakukan elusi zona dengan elusi oval yaitu 4x2 mm menggunakan metanol dengan kecepatan aliran 0,1 ml per menit. Direkam spektrum massa scan penuh M per Z50 750 melalui ionisasi elektrospray yang dipanaskan atau disingkat dengan HESI, baik dalam mode ionisasi positif atau ESI positif maupun negatif atau ESI negatif, menggunakan suhu kapiler 270 derajat Celcius, tegangan 170 volt dan offset tegangan sumber 25 volt dan tegangan AC 3,5 kV. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rafna Azura. Kepada Rafna, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Nah, ini merupakan gambar 1, di mana optimasi ekstraksi perbungaan dari 10 varietas Cannabis sativa L, non-psikoaktif berkaitan dengan senyawa bioaktif, kromatogram HPTLC pada 366 nanometer atau FLD, dan bioautogram dari Alivibrio viseri. Nah, perbungaan dari 10 varietas rami yang berbeda dianalisis dalam studi ini. Selain profil kimiawi dari senyawa rami, sebuah bioprofiling non-target oleh HPTLC EDA dalam kombinasi dengan preparasi sampel yang sangat dasar juga dimaksudkan. Berdasarkan gambar 1 tersebut, dapat dilihat bahwa metanol dipilih sebagai pelarut yang paling sesuai untuk ekstraksi senyawa bioaktif ultrason selama 15 menit dari perbungaan rami tersebut. Nah, ini merupakan gambar 2, yang dimana menampilkan aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram negatif Alivibrio viseri serta aktivitas DPPH, penangkapan radikal dari senyawa zona individu dalam ID ekstrak rami 1-10. Berdasarkan gambar 2E dapat dilihat bahwa aktivitas penangkapan radikal terkuat itu terdapat pada pita HRF70 yang ditampilkan dalam ekstrak rami ID3. Dan sedikit kurang intens untuk ID1 dan 6-10. Dalam ekstrak rami lainnya, yaitu ID2, 4, dan 5, senyawa penangkap DPPH ini diamati pada jumlah yang sangat rendah. Terbukti, nilai HRF menurun seiring dengan jumlah dan untuk beberapa sampel diturunkan menjadi 60. Sedangkan pada gambar 2D, dapat dilihat bahwa beberapa pita antimikroba terdeteksi di hampir semua ekstrak rami. Namun pita aktivitas antimikroba yang paling intens itu diperoleh untuk zona senyawa antioksidan yang terdeteksi sebelumnya, yaitu pada HRF 60-70. Selanjutnya ada gambar 3 yang menampilkan aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram positif B. subtilis dari zona senyawa individu dalam ekstrak rami ID1-10. Nah, B. subtilis ini adalah bakteri tanah yang terkenal di mana-mana, yang biasanya digunakan untuk memperoleh informasi tentang aktivitas antimikroba gram positif dari produk alami. Berdasarkan gambar 3 di atas, maka dapat dilihat bahwa bioautogram HPTLC dari B. subtilis
pada plat HPTLC silika gel 60 dengan MP5 menunjukkan pola aktivitas antimikroba di semua ekstrak rami tersebut dalam melawan B. subtilis sesuai dengan dua pola aktivitas sebelumnya, yaitu uji DPPH dan Bioassay Aviseri. Di sini menghasilkan tiga hal yang serupa, yaitu pertama ada PICTA dengan aktivitas antimikroba yang sangat efektif yang ditampilkan pada HRF 60 dan 70, yaitu pada ID1, 3, dan 6 sampai dengan 10. Yang kedua ada efek yang paling menonjol itu diamati pada ID3. Dan yang terakhir, dapat dilihat pada ekstrak rami ID4 itu memiliki intensitas antimikroba keseluruhan yang sangat rendah untuk sampel ini. Nah, kontrol positif yang digunakan pada percobaan ini adalah tetrasiklin yang diterapkan pada jalur tepi. Ini merupakan gambar 4 yang memperlihatkan autogram dari aktivitas penghambatan alfa-glukosidase, beta-glukosidase, dan tirosinase dalam ekstrak rami ID1 sampai 10 pada HPTLC. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pita penghambatan putih yang paling jelas terhadap alfa dan beta-glukosidase terdapat pada HRF 50 yang diamati di bawah zona merah kecoklatan yang dominan. Pola zona merah kecoklatan di semua ekstrak sesuai dengan zona senyawa multipoten yang telah dibahas sebelumnya, yang berkisar antara 60-70. Mirip dengan uji enzim yang dibahas sebelumnya, difusi beberapa pita pada uji tirosinase ini menyebabkan tumpang tindih. Ini merupakan gambar 5 yang menunjukkan kromatogram HPTLC FIS atau FLD fluorescence yang diiradiasi pada 254 dan 366 nanometer, serta autogram dari HPTLC H. Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat bahwa pola yang dihasilkan itu sebanding di seluruh ekstrak rami, yaitu ID 1 sampai 10. Untuk zona senyawa multipotennya itu berada pada HRF 60 sampai 70. Nah, ini merupakan gambar 6 yang menunjukkan kromatogram ID ekstrak rami 1 sampai 10 pada plat RP HPTLC RP18WF 254S. Kemudian ada bioautogram atau densitogram RP HPTLC PYES dan kromatogram NP HPTLC dengan FLD yang diiradiasi pada 254 dan 366 nanometer. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pemisahan pada plat RP HPTLC lebih disukai karena waktu inkubasi pada PYES Bioassay yang relatif lebih lama, yaitu pada 3 jam. Dalam 10 ekstrak rami yang berbeda tersebut, zona senyawa efektif estrogen yang sangat intens itu terdeteksi sebagai pita fluorescence MU biru khususnya pada ID 1, 4, 6, dan 7. Nah, ini merupakan gambar 7 yang dimana menampilkan autogram dari pengamatan tirosinase HPTLC dari ekstrak rami ID 3 dan 4. Kemudian juga ada spektrum dari masing-masing ID tersebut, spektrum HPTLC, HESI, dan HRMS dari zona multipoten yang ditandai, serta struktur kimia awal yaitu CBDA dan CBDVA yang ditetapkan. HPTLC, HESI, HRMS digunakan untuk mengkarakterisasi kedua senyawa multipoten yang ada di sebagian besar ekstrak rami dengan mengelusi zona yang diinginkan melalui antarmuka ke dalam spektrometer massa. Identifikasi struktural dicapai berkat informasi massa yang ditetapkan yang diperoleh HRMS dan dengan membandingkan data ini dengan data standar murni. Berdasarkan gambar 7, dapat dilihat bahwa ekstrak rami ID3 ini dipilih karena menunjukkan aktivitas keseluruhan yang paling kuat dibandingkan dengan yang lainnya di sebagian besar bioassay yang dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, ekstrak rami ID4 juga dipilih karena ia memiliki zona aktif pada nilai HRF yang lebih rendah daripada yang lain. Pita aktif pada HRF 60-70 dalam ekstrak rami ID3 menunjukkan molekul terdeprotonasi pada M/Z 357,2077 yang sesuai dengan rumus molekul C22H29O4 pada ppm 2,8.
Yang ini merupakan struktur dari CBDA. CBDA adalah asam cannabidiolik. Selanjutnya, zona hambat lain yang menarik ditemukan pada HRF55 di ekstrak rami ID4 yang sesuai dengan M per Z 325,1759 yang cocok dengan CBDVA dengan rumus molekul C20H26O4 pada ppm 2,9. CBDVA adalah asam cannabidivarik. Aktivitas antimikroba terhadap A. piceri, B. subtilis, dan penghambatan terhadap alfa dan beta glukosidase, tirosinase, dan H dianggap berasal dari kedua band tersebut, yaitu ID3 dan ID4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Rahayu Suhardi. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan, yang dimana yang pertama itu metode HPLC EDA sensitif bisa menjadi alat yang berguna untuk menyaring aktivitas baru ekstrak C. sativa non-psikoaktif untuk dieksploitasi dalam kimia obat. Yang kedua itu, metode HPLC juga mampu memisahkan dan mendeteksi sejumlah senyawa termasuk asam cannabinoid. Yang ketiga itu, sampel rami dengan HPLC IDA menunjukkan aktivitas antibakteri yang kuat terhadap Bacillus subtilis. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah penyampaian dari kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.